Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah, belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Tuhan Yesuslah idolaku. Tuhan Yesuslah idolaku. Halo semua. Siap-siap ya, kita mau ibadah. Ibadah apa ya hari ini ya? Coba dibuka mikrofonnya semua. Kita mau ibadah apa ini? Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu. Siapa yang bersemangat? Ayo. Saya. Semua semangat. Nah, sekarang Tante Dewi mau lihat dulu siapa aja yang ada di ibadah kita siang hari ini. Halo Wina. Selamat siang Wina. Selamat siang Tante Dewi. Selamat siang. Halo Mariska. Selamat siang Tante Dewi. Ya, selamat siang. Selamat siang yang jauh. Dari Sampit ya, Rapai dan Ruben Simbolon. Selamat siang. Selamat siang. Ada juga Jessica sama Ade Adel. Tadi mana Ade Adel? Selamat siang Jessica. Selamat siang. Selamat siang. Ada juga Kenara sama JJ. Selamat siang Kenara JJ. Selamat Puji Tuhan. Ada Elis, Floren, Ellen, dan Helpi. Ayo 4 sekawan. Selamat siang. 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 Ada juga Naomi. Halo Naomi. Selamat siang Naomi. Halo, selamat siang Tante. Sendiri ya, nggak ada sama Ade Orle. Siang. Adiknya lagi tidur. Oh iya. Ada juga Angel sama Caca. Selamat siang Angel Caca. Angel Caca. Siang Tante Dewi. Ya. Ada juga nih kakak beradik juga nih, Mikael sama Mikaela. Halo. Mikael dan Mikaela, selamat siang. Oh, selamat siang, semangat ya. Ayo dibuka dulu semua. Ada ini Tante Dewi lihat ada Michelle. Mana Michelle Palit ini? Halo Michelle. Belum ya. Ada Tante Heske dan teman-teman di sana. Siapa itu ya Tante Dewi melihat ya? Ada Koko Topi. Ada Abang ya. Ada JJ. Ada Mikael juga. Ada Skylar. Halo, selamat siang. Oh iya, siap ya. Iya, sudah siap ya. Iya. Ada juga kakak Dea di situ ya sama Tante Heske ya. Siapa lagi ya tadi ya Tante Dewi mau lihat ya. Ada ada Zeke. Halo Zeke. Zeke. Selamat siang Zeke. Halo. Lama nggak ketemu ya gabung di ibadah siang ini. Ada Kakak Nathan. Selamat siang Kakak Nathan. Halo, selamat siang, Tante Dewi. Iya, ada Om Rahman. Selamat siang Om Rahman. Ada juga Kakak Brian. Selamat siang Kakak Brian. Selamat siang, Tante Dewi. Ya, selamat siang. Nah, kita sudah mau mulai ya sebentar lagi ya.
sama Rere. Selamat siang Tante Vina, Kakak Rere. Selamat siang. Selamat siang. Nah, kita sudah siap ya. Kita mau mulai ibadah kita siang hari ini. Kita serukan dulu haleluya 3 kali. Buka semua mikrofonnya, dibuka semua videonya. Kita serukan haleluya 3 kali. Ayo dibuka dulu. Siap? Mana videonya? Ya, siap ya. Tante Dewi hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita berdoa kepada setiap hari ini, kita mau puji Tuhan dulu dari terbit matahari. Adik-adik kalau memuji Tuhan harus serius ya, dan sikap kita berdoa juga harus sungguh-sungguh. Semuanya sikap ya untuk memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita siang hari ini. Silakan Ade Kenara untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan, berkati kami dan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, kita sudah berdoa. Sekarang kita masih mau memuji Tuhan. Semangat ya adik-adik ya, memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian seperti bintang. Kegelapan di dalam dunia, siapa yang mampu mengubahnya? Hanya Yesus, Juru Selamat yang hidup. Hanya Yesus terang dunia, seperti bintang yang terus bersinar, menerangi kegelapan dunia.
Juru selamat yang hidup. Hanya Yesus terang dunia, seperti bintang yang terus bersinar, menerangi kegelapan dunia. Seperti bintang yang terus bersinar, ku mau jadi seperti-Mu, Yesus. Seperti bintang yang terus bersinar, menerangi kegelapan dunia. Seperti bintang yang terus bersinar, ku mau jadi seperti-Mu, Yesus. Ku mau jadi seperti-Mu, ku mau jadi seperti-Mu, ku mau jadi seperti-Mu, Yesus. Adik-adik, kita ibadah walaupun lewat Zoom, tapi ibadah kita harus sungguh-sungguh. Jadi adik-adik harus fokus ikut ibadah dan sikapnya adalah sikap kita beribadah. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau lihat video ayat hafalan yang sudah dikirim oleh adik-adik. Silakan Kakak Multimedia. Tawarik 16 ayat 3-4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34 bagian A. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 ayat 16 ayat 34a. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik ayat 16 ayat 34a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. 1 Tawarik 16 ayat 34a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik
16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, itu tadi ayat hafalan yang sudah dikirim oleh teman-temannya. Untuk teman-teman yang lain, adik-adik yang lain yang belum mengirimkan ayat hafalan, nanti minggu depan bisa dikirim ya, nanti ada ayat hafalannya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita dan menaikkan pujian kita, nanti adik Jessica berdoa untuk kita memberikan persembahan. Silakan adik Jessica. Dibuka dulu adik Jessica mikrofonnya. Adik Jessica bisa dibuka nggak mikrofonnya? Nah, silakan berdoa lagi adik Jessica. Persembahan ya. Tuhan Yesus, kami baru saja mengasihi persembahan ini. Berkati kerja orang tua kami. Haleluya. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan kita akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita angkat pujian api Pantekosta. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya, menyala, menyala selamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Tante Dewi minta kita semua sungguh-sungguh beribadah memuji Tuhan, juga untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kita akan muji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik Michelle Alessandro, Adik El berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oh, enggak ada ADL-nya ya? Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami siang hari ini boleh memuji, menyembah Engkau, bahkan sudah memberikan persembahan. Sebentar Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati Tuhan, guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami semua siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk firman siang hari ini, nanti Tante Vina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tante Vina, silakan Tante Vina. Halo, selamat siang adik-adik. Selamat siang Tante Vina. Dan gimana kabarnya? Baik, Luar luar biasa, biasa. semuanya sehat ya. Nah, sebelum mulaikan firman Tuhan, Tante minta semuanya siapkan Alkitabnya. Siapa yang bawa kitab? Nah, lain kali kalau setiap firman Tuhan, jangan lupa kita di bawah, karena kita mau belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah boleh pinjam kita papa mamanya dulu ya, Tante Vina tunggu. Nah, kalau buat adik-adik yang belum bisa membaca, nanti bisa dengarkan dulu ya, kakak-kakak dan Tante Vina yang akan bacakan. Nah, pada siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau belajar tentang mujizat terbesar. Apa judul firman Tuhannya? Mujizat terbesar. Sebelum kita membaca firman Tuhan, Tante Vina mau kasih game. Siapa yang siap dengan game? Siap. Aku Siap. Yang sudah siap, serukan haleluya 3 kali. Kita siap main game? Kita serukan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. Tante Vina di sini ada memberikan beberapa slide gambar. Nanti dalam setiap slide Tante Vina mau tanya, ini mukjizat Tuhan Yesus tentang apa ya? Kan kita sudah belajar nih sepanjang dari dulu sampai sekarang kita belajar tentang karya-karya dari Tuhan Yesus. Nah, Tante Vina mau tahu, ingat apa enggak ya mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kakak multimedia, kita mau lihat slide pertama. Siapa yang bisa tebak langsung jawab. Nah, kira-kira apa ini? Ucok. Siap, Ucok. Ayo apa? Coba tebak. Ini tentang apa ya? Itu di pernikahan itu ada dia kekurangan anggur, terus apa Tuhan suruh ambil air, airnya nanti jadi air anggur. Wah, Jadi itu sirup anggur. mukjizat pertama Tuhan Yesus, air berubah menjadi anggur di pernikahan di Kana. Betul ya? Oke, kita lihat next slide. Apa lagi nih ya? Nah, kira-kira apa?
Ucok. Yang lain juga apa? Oh, yang lain. Apa? Ini nggak dengar. Yang lain. Oh, Tobi Max, apa Tobi Max? Coba. Oke, mantap Tobi Max, angin ribut diredakan. Wih, hebat. Kemudian kita pertanyaan selanjutnya. Apa ini ya? Nah, Menyembuhkan orang. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Tuhan menyembuhkan orang buta. Iya, Mariska benar juga. Semua benar. Tadi Rere juga jawab, Ucok juga jawab. Nah, nanti untuk next slide, coba sebutkan namanya, nanti coba jawab ya. Lazarus namanya. Bukan Lazarus, ini Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Next slide. Nah, coba tebak ini kira-kira gambar apa ya? Siapa yang mau jawab? Sebutkan dulu namanya. Oh, ini 5 berapa roti? Namanya yang mau jawab. Bukan 5 roti dan 8 cerita mujizat apa ini? Siapa yang mau jawab? Iya. Yesus memberikan makan 1.000 orang. Oh, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat Tuhan Yesus hebat. Dia bisa memberi. Itu mujizat Tuhan apa? Sisa berapa baku rotinya? Sisa 12. 12 bakul. Oke, next slide. Ini tentang apa ya? Ini kalau ingat Tante Heska pernah cerita pakai yang alat peraga. 10 orang buta yang disembuhkan Tuhan, tapi cuma 1 yang kembali kepada Tuhan. Iya, betul. Ini 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Nah, next slide. Ayo kita coba tebak lagi. Nah, ini apa? Abang tahu ceritanya saya. Ayo coba tebak. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Betul. Oh, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Sampai teman-teman orang lumpuh ini membawa sampai membongkar atap ya, dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Keren Tuhan Yesus ya. Next slide. Coba kita mau Tante Vino mau tanya lagi. Next slide Kakak Multimedia. Ya, ini apa ya? Tuhan Yesus berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Next slide. Kita coba lagi. Coba. Apa ini ya? Ada perempuan, ngapain itu ya di bawah tuh ya? Pegang apa ya? Perempuan menjamah jubah Yesus. Iya, betul. Perempuan perempuan sakit pendarahan yang menjamah juga Tuhan Yesus. Betul. Ini slide terakhir. Coba tebak. Apa ini ya? Oh, kebangkitan Tuhan Yesus. Salah. Jangan salah siapa ini? Tuhan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Sudah dilepas. Kalau ini apa? Siapa coba? Naomi mau coba tebak? Kemana? Maria dapatin Tuhan Yesus. Bukan. Tuhan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Iya, betul. Tuhan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Siapa yang namanya sudah mati? Lazarus yang masih pakai kain kafan, dia loncat-loncat keluar itu. Ya, siap. Ternyata anak-anak Philadelphia semuanya masih ingat sama firman Tuhan yang diberitakan. Bahkan sudah menjawab tebak-tebakan atau games dari Tante Vina. Tepuk tangan buat anak-anak Philadelphia. Kalian hebat. Next slide. Kita lihat melalui yang tadi kita sudah ingat-ingat dengan firman Tuhan dari slide-slide tadi. Ternyata mukjizat Tuhan Yesus banyak ya. Nah, Tuhan Yesus ketika melakukan mukjizat, Tuhan Yesus keren apa enggak?
Tuhan Yesus Keren. dahsyat. Tuhan Yesus hebat. Next slide. Tapi ada loh mukjizat Tuhan Yesus yang paling besar, sampai besarnya besar. Nah, ayo kita buka kitab kita dalam Roma 5 ayat 6 sampai 9. Yang kita bawa kita, Papa pinjam kita papa mamanya buka ya. Tante Vina baca ayat yang genap, kalian ayat yang ganjil. Tante Vina baca ayat yang ke-6 dan ke-8, kalian ayat ke-7 dan ke-9. Siap? Siap. Ya. Roma 5 ayat 6 sampai 9. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Nah, puji Tuhan. Ternyata mukjizat terbesar Tuhan Yesus yang diberikan buat kita adalah mukjizat keselamatan. Tuhan Yesus sebelumnya memang membuat mukjizat yang besar, bisa berjalan di atas air, bisa apalagi tadi menyembuhkan orang buta, bisa membangkitkan, bahkan yang lebih dahsyat itu membangkitkan orang mati. Tapi mukjizat Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan untuk kita adalah pengorbanannya di kayu salib. Sehingga kita ini yang sebelumnya berdosa, yang sudah melakukan banyak salah, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dengan darahnya yang sudah tercurah, kita diselamatkan. Kita yang dulu hidup dalam kegelapan, karena salibnya Tuhan Yesus, kita ini orang-orang yang diselamatkan, dibenarkan, bahkan kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ini adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat. Memang banyak mukjizat yang Tuhan kerjakan, tapi mukjizat keselamatan adalah yang paling utama. Tujuan Yesus datang ke dunia, terlahir untuk dari Tuhan, terlahir menjadi manusia, dan memberikan hidupnya untuk manusia di kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya, berikan darahnya untuk kita, sehingga kita selamat. Ya harusnya kita nih, orang yang berdosa. Orang berdosa itu masuk neraka. Tapi karena Tuhan Yesus, kita boleh dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Wah, hebat Tuhan Yesus ya. Kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan Yesus yang memberikan kita mukjizat keselamatan. Next slide. Nah, yang menjadi kesimpulan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus memang adalah, kita tahu pasti Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup membuat segala mukjizat. Tapi mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah mukjizat keselamatan. Yang ketiga, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, kita sebagai anak-anak diselamatkan, kita ini diselamatkan dari dosa dan dari maut. Nah, kita sekarang akhirnya memilih pengharapan yang teguh kalau kita akan masuk kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Karena salib Tuhan Yesus, kita anak-anaknya. Kelak nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita dijamin kita akan masuk ke dalam kerajaan
sorga. Siapa yang mau masuk kerajaan sorga bersama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Saya. Saya. Kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Hebat Tuhan Yesus. Hebat. Tuhan Yesus kita membaca. Nah, sebagai penutup, Tante Vina memberikan ayat hafalan. Next slide. Nah, Tante Vina bagi ayat hafalannya menjadi 2 ya. Untuk adik-adik usia 1 sampai 7 tahun diambil dalam Roma 5 ayat 8a. Usia 8 sampai 13 tahun, Roma 5 ayat 8, semuanya ya. Nah, untuk adik-adik yang Roma 5 ayat 8a ada di bawah yang Tante garis bawahi ya. Tapi kalau buat adik-adik yang sudah 7 tahun ke atas, Roma 5 ayat 8 dihafal semuanya. Siap? Siap? Yang semangat dong, siap? Siap. Siap. Mantap. Siap menghafal, nanti ketika selesai dihafal, dibuat videonya dan dikirim ke guru-guru sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita siap untuk berdoa. Kita berikan sikap yang baik, kita mau berdoa. Segala puji syukur bagi Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami sudah diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami belajar firman Tuhan mengenai mukjizat terbesar yang diberikan kepada kami, yaitu mukjizat keselamatan. Engkau yang sudah mati di kayu salib ganti dosa kami, sehingga Engkau boleh layakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau bolehkan layakkan kami untuk masuk ke dalam kerajaan surga-Mu. Dan kami yakin dengan penuh Tuhan Yesus, kami haleluya meyakini bahwa Engkau adalah Raja atas hidup kami, sehingga Engkau berkuasa atas hidup kami. Tuhan Yesus, ketika kami percaya kami hidup dalam keselamatan, kami mau mengerjakan keselamatan dalam Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya, Tante Vina serahkan kepada Terima kasih Tante Vina. Ya, Kakak Nathan. Terima kasih. Terima kasih adik-adik semuanya. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Kita sudah mendengar bahwa mujizat terbesar di dalam kehidupan kita adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Nathan akan memberikan tugas ya untuk adik-adik semua. Tugas untuk berdoa untuk doa pembukaan, berdoa juga untuk doa persembahan, dan juga berdoa untuk doa firman Tuhan. Nah, untuk doa pembukaan, Kak Nathan minta adik Rafael ya berdoa untuk doa pembukaan ya. Ya, siap. Oke, siap. Nah, kemudian untuk doa persembahan, nanti adik Zeke. Adik Zeke mau ya? Iya. Ya, oke ya. Nah, untuk doa firman Tuhan, Kak Nathan minta adik Audrey. Adik Audrey? Ya, Kak. Ya, oke. Oke, baik. Ya, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Nah, kita juga berdoa untuk di sini ada adik Eden ya yang beralih ulang tahun ya. Ya. Ulang tahun tanggal 11 bukan hari Ulang tahun tanggal 11 ya. Oke. Oke, selamat ulang tahun ya adik Eden ya. Ya, oke. Kemudian ya, nanti minggu depan juga di sini kita pakai baju merah ya, Tante Dewi ya.
ya Kakak Nathan, Ya. pakai baju merah atau nuansa merah ya adik-adik. Ya. Oke. Oke. Ya, nanti minggu depan kita pakai baju merah di ibadah Zoom ya. Oke. Ya. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita ya. Oke, siap. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh beribadah lewat virtual Zoom ini. Tuhan memberkati baik pelayanan anak sekolah minggu, biarlah juga anak-anak Tuhan terus diberkati oleh Tuhan, diberkati dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk adik Eden yang beralih ulang tahun, Tuhan juga memberkati kehidupannya, biarlah kesehatan juga, kekuatan juga Tuhan memberi dalam kehidupannya. Masa depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati kehidupan mereka, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bagian di dalam hidup mereka. Dan juga kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami, baik Om Mareta, Wakil Gembala, Om Tony, dan juga Tante Debbie. Tuhan memberkati juga kehidupan mereka, kesehatan dan kekuatan, terus Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, buat ibadah kami pada siang hari ini, Tuhan sudah tolong. Biarlah Tuhan juga memberkati ibadah kami selanjutnya pada minggu depan. Biarlah semuanya tangan Tuhan yang terus bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami mengakhiri ibadah Pelnap kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Nathan. Bye-bye. Dan semuanya. Bye. Jangan lupa ya, nuansa merah atau baju merah ya. Oke. Ya semua, bye-bye. God bless. Terberkati. Terima kasih Om Yusuf multimedianya. Dadah budaya. Dadah, Dede Ayah. Hormati gurumu, ingat ayat hafalanmu. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah, belajar firman Tuhan,